Swastiastu. Selamat siang. Di sini kami mempresentasikan tentang makalah yang berjudul solusi untuk menanggulangi pencemaran lingkungan. Sebelum kami ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gede Lavreda. Saya Gusti Elma Fitri Sari. Saya Gusti Betul Sarjana. Saya Putu dan Radi Jemka. Baik, kami mulai ke materi. Pengertian lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan berkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Ini sing baca latar belakang. Tusik. Potong nenan. Yuk. Ulang. Sedangkan menurut para ahli, Munajat Saputra, lingkungan adalah semua benda dan kondisi yang terdapat di dalam yang di mana manusia itu berada dan berpengaruh terhadap kelangsungan dan kesejahteraan manusia. Otto Sumarwoto, lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang berada di dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi dapat disimpulkan, lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang tersusun atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik itu sendiri merupakan segala sesuatu di sekitar kita yang bernyawa, contohnya tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik itu sendiri merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang tidak bernyawa seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain. Pengertian pencemaran. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup atau energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manis atau proses alami, sehingga mutu kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Jenis-jenis penyebab dan akibat dari pencemaran lingkungan. Sepekan lebih dalam membahas tentang jenis-jenis pencemaran lingkungan, terlebih dahulu kita mesti mengetahui penyebab utama dari pencemaran lingkungan. Adapun penyebab pencemaran lingkungan yang dikenal dengan istilah polutan atau bahan pencemar. Adapun pengertian dari polutan adalah suatu zat yang menjadi penyebab dari pencemaran terhadap lingkungan. Suatu zat atau bahan baru dapat dikatakan sebagai polutan apabila jumlahnya melebihi jumlah normal batas, berada pada waktu yang tidak tepat, berada pada tempat yang tidak semestinya. Sifat polutan itu sendiri adalah merusak, baik itu dalam jangka waktu yang singkat maupun dalam jangka waktu yang lama. Bila mengetahui penyebab utama dari pencemaran lingkungan, maka dilanjutkan dengan jenis-jenis pencemaran lingkungan. Pertama, pencemaran air. Pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat, energi, unsur atau komponen lainnya ke dalam air sehingga mengganggu kualitas air. Kualitas air yang terganggu ditandai dengan perubahan warna, bau, dan rasa. Pencemaran air dapat dibedakan menjadi beberapa bagian berdasarkan asal polutan atau bahan pencemarannya, antara lain limbah industri. Limbah industri merupakan polutan organik yang berbau busuk, polutan anorganik yang berbui dan berwarna, polutan yang mengandung asam belerang berbau busuk, dan polutan berupa cairan panas. Yang kedua yaitu limbah pertanian. Limbah pertanian dapat mengandung polutan insektisida atau pupuk organik. Insektisida dapat mematikan biota sungai. Jika biota sungai tidak mati, kemudian dimakan hewan atau manusia, maka mereka yang memakannya akan mati. Yang ketiga yaitu limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga berupa berbagai bahan organik seperti sisa sayuran, ikan, nasi, minyak, lemak, air, deterjen, dan lain-lain, atau bahan anorganik seperti plastik, aluminium, botol, dan lain-lain, sampai yang tertimbun menyumbat saluran air dan mengakibatkan banjir. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum, serta menurunkan kualitas lingkungan. Jelas.
Pollutan penyebab pencemaran lingkungan dapat berupa CO2 atau karbon dioksida berasal dari pabrik, mesin-mesin yang menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Mobil, kapal, pesawat terbang, monoksida ini dapat diperoleh dari hasil pembakaran yang tidak sempurna. Perlu diketahui gas CO memiliki afinitas atau daya ikat terhadap hemoglobin lebih tinggi jika dibandingkan dengan O2. CFC dapat dihasilkan oleh AC, lemari es, dan hairspray. Kandungan CFC yang banyak pada atmosfer akan menyebabkan penipisan lapisan ozon sehingga suhu di bumi akan meningkat. SO dan SO2. Gas SO dan SO2 dapat dihasilkan dari hasil pembakaran fosil seperti minyak dan batu bara. Apabila SO dan SO2 dapat ada di atmosfer, maka akan meningkatkan gas nitrogen, oksida, dan air hujan. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat terjadi karena adanya sampah organik dan anorganik yang berasal dari limbah rumah tangga, pasar, dan industri, kegiatan pertanian, dan lainnya. Akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran tanah dapat berupa terganggunya kehidupan organisme, terutama mikroorganisme dalam tanah, berubahnya sifat kimia atau sifat fisika tanah tidak baik untuk pertumbuhan tanaman. Berdasarkan bahan pencemarannya, pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok seperti: pertama, pencemaran kimia, CO2, logam berat, bahan radioaktif, pestisida, deterjen, pupuk anorganik. Pencemaran biologi, mikroorganisme seperti Escherichia coli. Kedua, pencemaran biologi, mikroorganisme seperti Escherichia coli, Ethnamoeba coli, Salmonella typhlosa. Pencemaran fisik, logam, kaleng, botol, kaca, plastik, dan karet. Pencemaran suara, kebisingan menyebabkan sulit tidur, tuli, gangguan kejiwaan, penyakit jantung, dan stres. Berdasarkan tingkat pencemarannya, pencemaran lingkungan dibagi atas pencemaran ringan, yaitu pencemaran yang menimbulkan gangguan ekosistem lain, contohnya pencemaran gas kendaraan bermotor. Kedua, pencemaran kronis, yaitu pencemaran yang mengakibatkan penyakit kronis, contohnya pencemaran minimata di Jepang. Pencemaran akut, yaitu pencemaran yang dapat mematikan seketika, contohnya pencemaran radioaktif. Solusi terhadap pencemaran lingkungan. Solusi terhadap pencemaran lingkungan. Adapun bagian cara dalam mencegah agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan secara umum seperti: 1. Menerapkan daerah industri atau pabrik jauh dari daerah perumahan atau pemukiman penduduk. 2. Pembuangan limbah industri diatur sehingga tidak mencerminkan lingkungan atau ekosistem. 3. Pengawas terhadap menggunakan jenis-jenis pestisida dan zat-zat kimia lain yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. 4. Memperluas gerakan penghijauan. 5. Tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan. 6. Memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang arti lingkungan hidup. 7. Membuang sampah pada tempatnya. 8. Penggunaan lahan yang ramah lingkungan. Adapun langkah penanggulangan terhadap dampak pencemaran lingkungan yang terjadi yang berupa pencemaran udara dengan menanam pohon-pohon baru, di mana pohon-pohon ini akan menggunakan CO2 yang kadarnya sudah terlalu banyak di atmosfer bumi, sehingga kadar CO2 dapat dikurangi dan meningkatkan suhu bumi bisa dikurangi. Kegiatan penanggulangan dalam pencegahan terhadap pencemaran udara sebenarnya tidak jauh berbeda dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, penggunaan AC, dan penyaringan atau filtrasi terhadap asap pabrik. Pencemaran tanah dengan melakukan kegiatan remediasi yaitu
sendiri merupakan kegiatan pembersihan terhadap suatu lingkungan. Remediasi terbagi menjadi dua, ada in situ dan ex situ. In situ dengan cara membersihkan di lokasi secara langsung, sedangkan ex situ pencemaran tanah dilakukan kegiatan remediasi. Remediasi itu sendiri merupakan kegiatan pembersihan terhadap suatu lingkungan. Remediasi terbagi dua, ada in situ dan ex situ. In situ dengan cara membersihkan di lokasi secara langsung, sedangkan ex situ dengan melakukan penggalian terhadap tanah yang mengalami pencemaran, kemudian ditetapkan di tempat yang aman, kemudian dilakukan pembersihan. Adapun remediasi dengan menggunakan bakteri fungi yang disebut dengan bioremediasi, dengan menggunakan bakteri pada tanah kemudian ditambahkan nutrien tertentu untuk memaksimalkan kerja bakteri bioremediasi tersebut. Pencemaran air dengan cara yang sama dan pencemaran tanah dengan melakukan bioremediasi yang menggunakan mikroorganisme, dalam hal ini bakteri. Sebagai contohnya kebocoran kapal pengangkut minyak di laut yang menyebabkan pencemaran air oleh minyak. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan bakteri seperti Methionobacterium omelienski yang dapat mengatasi pencemaran pada air tersebut. Penutup. Jadi kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa pencemaran lingkungan dapat dibedakan berdasarkan tempat, bahan, dan tingkat dari pencemaran itu sendiri. Pencemaran lingkungan dapat terjadi karena ulah manusia yang belum sadar akan betapa pentingnya untuk menjaga lingkungan yang kita tepati sekarang. Adapun solusi yang dapat dilakukan dengan dimulai dari kesadaran diri kita masing-masing. Saran, kami berharap setelah membaca makalah ini, maka para pembaca agar dapat membuat keputusan-keputusan yang mengedepankan aspek lingkungan dan selalu menggunakan aspek lingkungan sebagai acuan penetapan keputusan itu. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Singkat padat jelas, Neo.